Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan materi jurnal umum masih pada akuntansi perusahaan jasa untuk kalian kelas 12 pelajaran ekonomi. Ya, jangan lupa seperti biasanya tekan tombol merah subscribe-nya ya supaya selalu dapat updatean video-video baru. Terus nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar di bawahnya. Oke. Nah, sekarang langsung saja saya mulai. Kalau kita akan membuat jurnal umum pada perusahaan jasa, itu tidak terlepas dari peran yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kalau kalian mau melihat bagaimana persamaan dasar akuntansi, sudah saya jelaskan di 2 video saya sebelumnya. Lihat kartu di atas, silahkan diklik. Caranya saya tidak akan menjelaskan secara rinci lagi, tetapi ini nantinya sudah langsung ke pengaplikasian kepada jurnal ya. Nah, seperti itu. Di dalam kita menentukan persamaan dasar akuntansi, pada dasarnya persamaan dasar akuntansi itu menjadi dasar kita membuat jurnal. Ya, di dalam jurnal itu nantinya sama membentuk debit dan kreditnya itu sama dengan prinsip pada persamaan dasar akuntansi, yaitu harus memenuhi syarat di mana kolom aktiva harus totalnya sama dengan kolom pasiva. Apa itu kolom pasiva? Pasiva itu adalah utang dan modal. Jadi kalau total aktivanya berapa, itu harus jumlahnya sama dengan total hutang ditambah modal. Contoh, hutang adalah 5, modal adalah 7, maka total aktiva adalah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lebih rinci ada di 2 video saya di atas. Silakan diklik. Oke, nah sekarang saya akan melanjutkan transaksi. Bagaimana transaksi itu akan kita bentuk jurnal umum. Sebelum kita membuat jurnal umum, yang paling penting itu juga harus ada keseimbangan atau balance antara letak debit dan kreditnya. Nah, letak debit dan kredit itu sudah ada di video saya pertama, tetapi ini saya ingatkan kembali, itu adalah seperti tabel berikut ini. Tabel penetapan debit dan kredit ya pada akun jurnal umum. Nah, di sini yang perlu kalian ingat hanyalah aktiva, hutang, dan modal. Itu tempat aslinya di mana atau tempat normalnya di mana. Itu saja dulu yang kalian ingat. Gampangannya, semua kolom aktiva itu tempatnya debit. Semua pasiva tempat normalnya atau aslinya ada di kolom kredit. Itu saja gampangnya di situ dulu. Nah, jadi kalau misalnya pasiva itu tadi terdiri dari hutang dan juga modal, maka hutang dan modal tempat aslinya adalah di kredit. Prinsipnya, apabila akun itu nanti bertambah, makanya ini di sini saya kasih catatan. Bila akun, ini nama akunnya, ya, aktiva, hutang, modal. Bila akun ini nanti mengalami pertambahan, maka letaknya sama dengan tempat normalnya. Ini saya kasih catatan, sama dengan tempat normalnya. Tapi sebaliknya, kalau akun itu berkurang, maka tidak sama dengan tempat normal alias berlawanan. Maksudnya, kalau tempat normalnya tadi itu debit, kalau sama itu berarti tempatnya juga di debit. Apabila dia berkurang, itu lawannya, yaitu tempatnya di kredit. Begitu ya. Jadi semua aktiva sekali lagi itu tempat aslinya di debit. Kalau nanti ada penambahan jumlah dari kolom aktiva, tempatnya sama, tetap di debit. Kalau berkurang, dia pindah ke kredit, lawannya. Demikian juga pasiva. Hutang tempat aslinya kredit. Kalau misalnya dia bertambah, tempatnya sama dengan normalnya, yaitu di kredit. Kalau dia berkurang, tempatnya berlawanan, yaitu di debit. Demikian juga modal. Modal tempat aslinya adalah kredit. Kalau misalnya dia bertambah, itu tempatnya tetap dengan tempat normal alias kredit. Tetapi kalau berlawanan, kalau berkurang, itu tempatnya berlawanan, yaitu di debit. Jadi gampangannya yang kalian ingat, kalau sekali lagi aktiva saja yang debit tempat aslinya. Semua kolom pasiva adalah kredit. Kalau bertambah, kalian ingat saja pertambah itu tandanya plus, positif. Segala sesuatu yang berubah secara positif itu pasti sama, beriringan, sejajar.
Tetapi kalau sesuatu dikatakan berkurang atau ada tandanya negatif, negatif itu selalu menunjukkan segala sesuatu yang berlawanan. Dah gitu saja gampangnya untuk mengingat. Oke. Nah, mari kita terapkan sekarang kepada soal. Kita lihat soal nomor 1 ya. Saya sambil tuliskan sedikit tentang soalnya ya. Nah begini, sebelum kita membuat jurnal, itu kita siapkan dulu yang namanya kolomnya. Bagaimana itu kolom jurnal? Mari kita lihat di sini. Ya. Jurnal umum seperti inilah bentuk kolomnya. Oke. Nah, jelas ya? Jelas ya? Seperti ini. Ini harus ada judul di sini. Misalnya tentang perusahaannya apa? Misalkan bengkel motor. Ya, kan ini perusahaan jasa. Jadi ini bengkel, ya. Bengkel salon atau apa saja yang termasuk di dalamnya yaitu jasa. Bengkel motor ya. Terus kemudian ini jurnal dibuat untuk bulan apa, tahun berapa? Misalnya untuk transaksi pada bulan Juli 2019 misalkan begitu. Karena kalau 2020 terlalu dekat. Ya sudah enggak apa-apa 2020 bolehlah ya. Oke. Bengkel motor pada bulan Juli tahun 2020 itu memiliki jurnal seperti ini. Lihat saja kolomnya. Kolomnya itu ada kolom tanggal. Tanggal sudah seperti kemarin di persamaan akuntansi sudah saya tunjukkan. Yang ditulis di sini adalah bulan dan tahun. Ya, tidak usah diulang-ulang penulisan Juli 2020-nya. Yang berubah nanti hanya tanggalnya. Oke. Kemudian ini kolom akun. Nah, silakan apa yang nanti berubah di sini. Kemudian ini sisi debitnya dan ini sisi kreditnya. Baiklah, kita awali dari soal yang pertama. Soal pertama di sini Taufik yaitu bapak yang pemilik pemilik bengkel itu. Taufik menyetorkan uang tunai ya pada awal perusahaan di sini pemilik, saya sebutkan aja ya, pemilik ya setor uang tunai sebesar 8.500.000. Terus kemudian juga pada awal perusahaan berdiri itu memiliki perlengkapan sebesar 2 juta. Senilai 2 juta. Oke. Terus kemudian peralatan senilai 6 juta. Nah. Oke. Terus kemudian memiliki sepeda motor atau kendaraan. Ya, sebagai awal usaha seharga 20 juta. Dah. Ini soalnya. Soal pertama, pada awal perusahaan berdiri, pemilik menyetorkan uang untuk modal awal 8.500.000, perlengkapan 2 juta, peralatan 6 juta, kendaraan yang dimiliki ada sebuah sepeda motor seharga 20 juta. Bagaimana transaksinya di dalam jurnal umum? Ini terjadi pada bulan Juli tahun 2020 tanggal 1. Langsung aja ditulis di sini di kolom tanggal. Juli 2020 tanggal 1. Ya. Di sini kalian harus ingat apa yang namanya persamaan dasar akuntansi kemarin, yaitu aktiva sama dengan utang plus modal. Persamaan dasar akuntansi ini untuk ngecek berarti apakah akun yang kalian masukkan itu sudah balance atau tidak. Kalau sudah balance enak mindahnya ke sini. Nah, pemilik menyetorkan uang tunai berarti kan kas bertambah di sini ya 8.500.000. Ya. Terus punya perlengkapan, ini masih aktiva. Perlengkapan sebesar 2 juta. Ya, kemudian peralatan 6 juta. Ya. Peralatan sama dengan 6 juta. Kemudian kendaraan sebesar 20 juta. Yes. Nah, ini semua adalah modal awalnya perusahaan ketika berdiri.
Berarti itu nanti kita samakan total aktivanya jumlahnya berapa? Kita hitung di sini. 20 juta ditambah 6 juta 26 juta. 26 ditambah 2 juta adalah 28 juta. 28 juta ditambah 8,5 juta yaitu di sini adalah 36,5 juta. Wes, ini adalah modal awal perusahaan. Memiliki kekayaan sebesar ini, nah ini mempengaruhi modalnya yaitu 36,5 juta. Dari sini kita bisa masukkan kepada jurnal umum. Kasnya bertambah, perlengkapannya bertambah, peralatannya bertambah, ya. Kemudian kendaraannya bertambah, modal pun bertambah. Nah, mari kita lihat ke sini. Tadi sesuai dengan persamaan di sini, semua aktiva apabila bertambah itu ada di kolom sama dengan normalnya yaitu di debit. Maka kita rinci ya semua aktiva itu berada di kolom debit. Ya. Apa saja aktiva itu? Itu tadi sudah ada di persamaan akuntansi, ya. Kita tulis di sini kas. Debit itu selalu paling pinggir kiri menulisnya. Tapi nanti kredit kalian menulisnya harus agak menjorok masuk ke dalam. Itu bentuknya kredit. Kasnya sebesar karena bertambah letaknya tetap di debit 8.500.000. Kemudian peralatan ya, di sini adalah sebesar 6 juta. Ya, perlengkapan sebesar berapa itu? Perlengkapannya 2 juta. Nah, kemudian kendaraan sebesar 20 juta. Nah, kemudian bagaimana dengan modal? Modal bertambah. Modal bertambah yaitu totalnya 36.500.000. Soalnya ini kan ini sama kiri harus sama dengan kanan, jumlahnya harus imbang. Kalau di sini 36 juta, maka di sini modal juga harus 36 juta. Paham ya? Dipindah ke sini, modal bertambah. Kita lihat dari sini. Modal tempat aslinya adalah kredit. Apabila bertambah, tempatnya sama yaitu di kredit. Maka modal kalau ditaruh di kredit itu tulisannya agak menjorok. Modal. Ya, yaitu sebesar 36.500.000. Oh, ini sudah ada kolomnya, maaf. Berarti kalau begitu ini sudah tinggal kita masukkan saja ya. Karena biasanya kalau menulis jurnal itu ada kadangkala yang tidak bertabel. Itu dirinci di sini angkanya. Tapi kalau ini sudah ada tabelnya, baiklah kita tulis di sini. Di tempatnya ya. Ini sudah menunjukkan debit kredit sudah dari masuknya ini. Kalau menjorok begini namanya kredit, kalau di sini itu namanya debit. Kas yaitu 8.500.000 di debit. Oke. Kemudian peralatannya di debit 2 juta. Peralatan 6 juta, sorry. Perlengkapan yang 2 juta di debit. Kendaraan 20 juta. Luruskan ya. Kemudian modal lurusnya ada di sini karena letaknya modal tadi di kredit. Ya, dia menjorok ke sini yaitu 36.500.000. Oke, itu adalah transaksi pertama seperti ini bentuknya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan transaksi yang berikutnya. Transaksi yang berikutnya, apa yang terjadi? Kita lihat pada tanggal 2 Juli, perusahaan bengkel motor menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Terima pendapatan sebesar 1.500.000. Nah, langsung ya. Di sini terima pendapatan ya, terima pendapatan sebesar 1.500.000. Nah,
apa yang terjadi di sini? Kita lihat aktivanya kalau terima pendapatan itu kas bertambah 1,5 juta. Di satu sisi ya itu modal perusahaan juga bertambah karena dapat pendapatan, yaitu sebesar 1.500.000. Seperti ini. Ini modalnya bertambah, kasnya juga bertambah atau aktiva bertambah. Nah, dengan adanya pola seperti ini langsung kita masukkan ke sini ya. Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli yaitu perusahaan mendapatkan kas, karena kas itu aktiva dan ada di debit, langsung kita taruh di pinggir kiri 1.500.000. Nah, kemudian modal tadi adalah pasiva. Bila dia bertambah, di sini sudah ada skenarionya dia bertambah, maka modal tetap berada di kredit, yaitu 1.500.000. Oke, kita mulai lagi dengan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah tanggal 4 Juli. Membeli perlengkapan secara tunai 400.000. Beli perlengkapan secara tunai. Lah ini baru kelihatan ya. Beli perlengkapan secara tunai. Kalau kita membeli perlengkapan, namanya membeli berarti perusahaan keluar uang. Di sini adalah skenarionya bersama dasar akuntansi ini untuk skenarionya. Beli perlengkapan, ini soalnya tunai 400.000. Wes ya. Beli perlengkapan itu berarti kas berkurang, ya kan? Kalau kita beli sesuatu kan uang kita berkurang ya sebesar 400.000. Tapi di satu sisi karena tadi kita beli perlengkapan, tadinya enggak punya perlengkapan, sekarang jadi punya. Itu berarti perlengkapan kita bertambah. Nah, perlengkapannya bertambah 400.000. Karena ini sama-sama mempengaruhi di akun aktiva. Coba kita lihat. Akun aktiva ada min 400 dengan plus 400, itu berarti sudah hasilnya 0. 0 itu berarti tidak ada penambahan dan pengurangan apapun. Maka sebelah kanan ini tidak perlu kita tambahkan angka. Karena ini tidak menambahkan penambahan apapun hasilnya. Paham ya? Supaya balance antara aktiva dan pasivanya. Nah, mari kita taruh ini sudah ada skenarionya di sini. Perlengkapannya bertambah, kasnya yang berkurang. Bagaimana pelaksanaannya di sini? Kita lihat ini tanggal 3. Nah, tadi saya sudah katakan kas itu adalah aktiva. Aktiva kalau bertambah letaknya di debit. Nah, kasnya karena berkurang digunakan untuk membeli perlengkapan, maka letaknya lawannya. Kalau aktiva atau uang kas tadi termasuk di debit, maka ketika berkurang, coba kalian lihat di kolom berkurang, yaitu letaknya di kredit. Nah, tetapi sebaliknya perlengkapan juga kolom aktiva. Perlengkapan mengalami penambahan. Kalau bertambah, tempatnya tetap. Aktiva kalau tempatnya tetap sama dengan tempat normalnya, yaitu di debit. Berarti bagaimana kalau gitu? Menulis dalam jurnal akuntansi yang didahulukan adalah selalu yang debit. Yang kredit itu bisa di bawahnya, lebih baik ya. Tetapi juga bisa kredit yang ditaruh di atas sih ya. Nah, di sini perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah karena tadi bertambah itu di debit tempatnya. Berarti perlengkapan kita taruh di debit 400.000. Nah, kemudian uang kasnya berkurang. Nah, kas karena aktiva ditaruh di bawah dan menjorok ke dalam. Kas karena aktiva dan dia berkurang, maka tempatnya di kredit, yaitu 400.000. Oke, lanjut. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah tanggal 6. Membeli peralatan 1.400.000, baru dibayar tunai 700, sisanya dibayar bulan depan. Membeli peralatan ya. Beli peralatan.
peralatannya seharga 1.400.000. Dibayar tunai 700.000. Sisanya baru dibayar bulan depan karena perusahaan yang membeli. Kalau dia belum melunasi saat ini berarti perusahaan punya hutang. Baru dia cicil. Jadi hari ini dia bayar dulu 700, sisanya berupa hutang kan, berarti itu sebesar 700. Dari mana 1.400.000 dikurangi 700 ketemunya 700. Berarti kalau gitu skenarionya kita masukkan dulu di sini. Ya, beli peralatan. Peralatannya seharga 1.400.000. Ini peralatan. 1.400.000. Di satu sisi kasnya berkurang karena beli tunai. Tunai kan pakai uang kas. Kasnya berkurang 700.000. Berkurang 700.000. Berkurang itu tanda kurung ya. Kalau peralatannya bertambah, ini berkurang. Di satu sisi punya hutang perusahaan. Hutangnya sebesar berapa? 700.000. Ini bertambah hutangnya. Coba ini sudah sesuai enggak? Kita lihat imbangnya. Plus 1.400 dikurangi atau min 700 plus 1.400 dikurangi atau min 700 sama dengan hasilnya 700. 700 di aktiva total sama dengan 700 di pasiva, yaitu diwakili dengan hutang. Nah, kalau sudah tahu bertambah berkurangnya, kita bisa masukkan ke dalam transaksi. Ini tadi tanggal 6. Nah, kita lihat di sini, kas berkurang. Kas tadi tempatnya aktiva. Aktiva kalau berkurang, tempatnya berubah menjadi kredit. Ya, aktiva kalau berkurang tempatnya kredit. Berarti kalau gitu kasnya berada di kredit. Kita taruh di sini. Ya, kredit selalu menjorok di bawah. Kemudian peralatan. Peralatannya bertambah. Peralatan aktiva. Kalau bertambah tempatnya di debit. Nah, di satu sisi hutang. Hutangnya adalah bertambah 700.000. Hutang tempat aslinya adalah kredit. Jadi ketika bertambah, tempatnya juga tetap di kredit. Maka hutang ada di sini. Berapa kalau begitu jumlahnya? Kita lihat peralatannya 1.400.000. Kasnya adalah sebesar 700.000 di kredit. Hutang adalah jumlahnya 700.000. Jadi total debit dan kreditnya sama. 1.400 dengan total 1.400. Ini 400 dengan 400. Yang ini 1.500.000, ini dengan 1.500.000. Kalau yang ini adalah totalnya 36.500.000, di sini kreditnya 36.500.000. Jadi selalu mengalami prinsip keseimbangan. Baik, kita awali lagi yang berikutnya. Ini terakhir. Nah, nanti saya akan buatkan juga yang dimana jurnal umum secara lengkap ya, secara lengkap dan banyak dalam transaksi 1 bulan. Yang terakhir yaitu di sini ya, membayar beban administrasi dan umum sebesar 450.000 ya, membayar beban administrasi dan umum ya, bayar biaya administrasi dan umum 400.000. Apa yang terjadi ketika kita membayar beban itu biaya, kita keluarkan biaya, itu pasti uang kas kita berkurang. Kas berkurang sebesar 400.000. Di satu sisi modal kita juga berkurang, yaitu sebesar 400.000. Karena tadi untuk mengeluarkan biaya administrasi dan umum. Nah, kalau misalnya kas berkurang, di sini tempat aslinya kas adalah debit. Apabila berkurang, dia jadi di tempat lawan, yaitu di kredit. Ya. Jadi, maka di sini kita menulis tanggal berapa ini? Tanggal 10. Misalkan 10 Juli, kas berkurang di kredit sebesar 400.000.
Di satu sisi modal berkurang. Nah, modal kita lihat. Modal tempat aslinya adalah kredit. Tetapi ketika berkurang tempatnya jadi di debit. Nah, berarti modallah yang ada di debit pada transaksi tanggal 10. Ya, yaitu sebesar 400.000. Bila sudah, kemudian kalian jumlahkan ya. Total debit harus sama dengan total kredit. Ini semua 36.500 ya. 36.500 ditambah dengan 1.500 ditambah 400 berarti 1.900. Ya. Kemudian 1.400 ditambah 400 berarti 1.800. Berarti totalnya adalah di sini 9 tambah 8 17 tambah 5 22 8 9 10 10 4. Oke, 40.200.000. Ini adalah total menjumlahkan angka sekian ini. Total debit. Sebentar, kelihatankah? 40.200.000. Oke, ini adalah total dari debit. Sebaliknya kredit juga sama, 36.500 ditambah ini semua sama ya. Ini 1.500-nya, ini 1/4-nya 400-nya di sini, 1/4-nya ada di sini, 400-nya ada di sini. Sama, yaitu sejumlah 40.200.000. Oke, demikianlah. Berarti kalau begitu jurnal ini sudah berjalan dengan lengkap. Sekali lagi ada judul, ada bulannya berakhir kapan, kemudian di sini ada tanggalnya, kemudian di sini ada akunnya, kemudian di sini ada debit, letak debitnya, dan di situ adalah total letak kreditnya. Oke, letak kreditnya. Nah, kemudian total debit dan kredit kita bisa melihat harus ada imbang. Seperti inilah bentuk jurnal umum. Oke, nah demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan jelas. Nanti akan saya sambung dengan video-video berikutnya, yaitu tentang transaksi lagi yang lebih lengkap. Kita berlatih lagi tentang jurnal umum. Jadi ini sudah kita ingatkan lagi materi tentang persamaan dasar akuntansi, bagaimana persamaan dasar akuntansi bisa mempengaruhi jurnal umum, terus bagaimana menempatkan debit dan kredit yang benar. Karena dengan jurnal umum yang benar, pasti kalian nanti membuat buku besar, neraca saldo dan sebagainya itu juga benar. Dan insya Allah sampai dengan laporan keuangan pun juga benar. Jadi persamaan dasar akuntansi jurnal itu adalah juga dasar yang paling penting supaya kalian bisa membuat laporan keuangan dengan benar. Nah demikian, terima kasih. Jangan lupa selalu ikuti terus ya yang namanya channel ini supaya kalian nggak ketinggalan lanjutannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.